Salam jumpa lagi semua teman-temanku. Kali ini saya mau membagikan resep tentang roti sisir yang sangat lembut walaupun tanpa pelembut buatan. Yuk kita lihat aja video pembuatannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 500 gram tepung terigu protein tinggi, saya menggunakan cakra kembar, 1 sendok teh garam, 115 gram gula pasir, 7 gram ragi instan, 250 ml susu cair yang full cream, 1 butir telur utuh, dan 3 butir kuning telur. 80 gram butter yang kita lelehkan. Semua bahan-bahan akan kita gabungkan seperti garam, tepung cakra, gula pasir, ragi instan, susu cair, dan juga telurnya kita gabungkan dulu. Kocok lepas, dan yang terakhir kita akan masukkan butter yang sudah kita lelehkan. Semua bahan ini akan kita mixer hingga menjadi kalis. Saya kan di sini menggunakan standing mixer. Nah, kalau kalian mau membuat roti ini dengan hand mixer atau diuleni secara manual dengan tangan, itu juga sudah pasti bisa ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya tentang resep roti sobek lembut isi coklat menggunakan hand mixer dan video tentang resep roti lembut tanpa mixer yang hanya kita ulen sebentar. Kalian tinggal ikuti aja semua langkah-langkahnya. Hanya bahan-bahannya aja kok yang sedikit berbeda. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengecek apakah adonan ini sudah kalis atau belum adalah dengan merenggangkan adonan seperti ini. Jika adonan tidak mudah robek pada saat direnggangkan, maka artinya adonan sudah kalis dan sudah layak untuk dibentuk menjadi roti. Kita olesi dulu wadahnya dengan minyak agar adonan tidak terlalu lengket pada saat dikeluarkan. Adonan roti yang saya buat memang kelihatan lembek dan lengket, tapi jangan kaget ya. Ya memang seperti itu. Jangan ditambahin tepung ya, nanti rotinya malah keras. Selama adonannya sudah kalis, maka adonan ini akan aman-aman saja, walaupun terlihat lembek dan lengket. Kita bisa menggunakan minyak atau menggunakan sarung tangan plastik seperti yang saya pakai saat ini untuk menghindari lengket pada tangan. Baiklah, kita akan menutup adonannya dan akan kita biarkan selama 15 menit. Kemudian adonan akan kita keluarkan dari wadah, kita kempeskan dan kita akan potong timbang. Di sini saya membagi-bagi adonan masing-masing 50 gram. Sebagian adonannya akan saya sisihkan dulu agar tempat untuk membentuk rotinya bisa cukup. 2 loyang segi 4 sudah saya siapkan dan sudah saya alasi dengan baking paper. Adonan akan kita bentuk dan kita susun di loyang. Kita akan merol adonan sehingga bentuknya memanjang seperti ini.
Lalu adonan akan kita gulung, atau kalau adonannya lebih besar, bisa kita lipat. Dan jangan lupa ujungnya harus kita rapatkan supaya tidak mudah terbuka. Lalu kita akan oles dengan margarin bagian adonan yang paling atas. Kita akan ulangi proses pembentukan rotinya hingga loyangnya nanti penuh terisi dengan adonan. Saya akan memberikan sedikit taburan gula pasir di atas margarin yang tadi kita oleskan. Kita akan menyusun adonannya ya. Kita lihat bagaimana cara meletakkannya. Posisinya agak miring. Jadi, margarin yang tadi kita oleskan dan kita taburi dengan gula itu akan menempel ke adonan berikutnya. Nah, seperti ini kita letakkan adonan berikutnya. Dia akan menempel ke sisi yang diolesi oleh margarin tadi. Kita akan susun hingga loyangnya penuh. Loyang pertama sudah penuh, ini akan kita diamkan hingga mengembang sekitar 25 hingga 30 menit. Kita akan penuhi loyang yang kedua. Loyang yang kedua juga sudah penuh dan akan kita diamkan. Ini loyang yang pertama dan dia sudah mengembang dan siap untuk kita panggang. Jangan lupa ovennya kita panaskan dulu ya, paling tidak 15 menit sebelumnya. Dan kita akan panggang dengan suhu 160 derajat Celcius sekitar 20 hingga 25 menit. Bisa juga lebih, tergantung oven masing-masing ya. Nah, ini dia loyang yang pertama sudah matang. Kita akan keluarkan dan rencananya saya akan memberi topping meses. Sebelumnya kita olesi dulu dengan margarin selagi rotinya masih panas.
Lalu kita tuangi dengan susu kental manis. Terus kita taburin deh dengan mesesnya. Ini roti yang kedua sudah saya keluarkan dari loyang dan masih panas. Segera kita oleskan dengan margarin supaya permukaan rotinya tidak kering. Kita tuangi juga dengan susu kental manis. Rencananya saya akan memberikan topping keju parut. Dua roti sisir sudah siap. Yang satu dengan topping meses dan yang satu lagi dengan topping keju parut. Kita akan lihat tekstur rotinya di bagian dalam. Nih saya dekatkan, cantik kan tekstur rotinya? Kelihatan lembut ya. Saya buka juga ya yang meses. Walaupun sudah pasti teksturnya ya sama juga dengan yang keju. Ya namanya juga satu wadah. Saya potong rotinya ya. Kelihatan empuk banget rotinya. Tuh waktu disobek, rotinya mudah sekali lepas. Karena tadi sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi sedikit gula pasir. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa video saya ini di-subscribe bagi yang belum dan yang sudah di-like ya dan di-share. Yuk, saya udah gak sabar nih pengen nyobain dulu. Sampai ketemu ya dengan resep yang lain. Terima kasih.